Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua di rumah beserta ayah dan bunda? Tentu ibu berharap semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah bertemu kembali dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Tentu saja kita berharap Ramadan kita bisa berjalan dengan lancar dan selesai mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Nah, untuk itu kita juga perlu tahu nih, ada peristiwa apa sih di bulan Ramadan yang sangat-sangat penting dalam perjalanan sejarah Islam, yaitu mengejar malam Lailatul Qadar. Nah, mengejar malam Lailatul Qadar itu paling utama dilakukan pada saat 10 malam terakhir. Nah, biasanya anak-anak ibu udah libur nih. Ya, kalian bisa memanfaatkan waktu 10 malam terakhir dengan maksimal. Khususnya ya di malam-malam ganjil dengan meningkatkan ibadah seperti iktikaf, sholat malam. Sholat malam itu meliputi tarawih, tahajud ya, dan juga baca Al-Quran serta berzikir dan berdoa. Pada saat kita beriktikaf, lebih baik kita melakukan iktikafnya di masjid. Carilah masjid yang membuat kalian termotivasi untuk berlama-lama berada di dalamnya. Tentu masjid yang nyaman, yang menyenangkan, yang memiliki program-program iktikaf yang bisa bermanfaat untuk kita. Malam mulia ini, kenapa perlu kita maksimalkan? Karena banyak sekali pahala yang didapat di malam Lailatul Qadar, yaitu di mana ibadah lebih baik dari 1000 bulan dan diampuni segala dosa serta turunnya malaikat. Katanya orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu kehidupannya after Ramadan akan lebih baik dari before Ramadan, dan itu hanya orang-orang pilihan. Tidak semua orang yang beriktikaf bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi tidak ada salahnya anak-anak ibu di rumah belajar untuk mengejar Lailatul Qadar. Nah, kenapa sih kita harus mengejar Lailatul Qadar? Berikut keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, di hari-hari terakhir Ramadan, tentu itu adalah waktu-waktu terakhir kita bersama dengan Ramadan. Nah, kita harus fokus untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir, yaitu di tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29 Ramadan. Ingat ya, Ramadan bukan tahun Masehi, seperti itu. Kedua, keutamaan yang kedua, beriktikaf atau berdiam diri dalam masjid itu sebagaimana hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti mendirikan tahajud, hajat, sholat hajat ya, kemudian kita bisa sholat witir dan dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita perlu mengkhususkan 10 malam terakhir? Karena nih ya, biasanya kalau Bu Cici nih, kalau ibadahnya di rumah banyak banget gangguannya ya. Walaupun kalau kita yang perempuan, lebih utama kita berlakukan iktikaf di rumah. Tapi kalau kita ada mahramnya, misalnya ada ayah kita, kakak kita, atau mungkin ayah bunda, pasangan suami istri, itu tidak apa-apa kita beriktikaf bersama mahramnya. Kenapa? Karena dengan beriktikaf ibadah kita menjadi lebih fokus ya, nggak ada yang nonton TV dan melakukan aktivitas lain. Dan sebaiknya ketika kalian beriktikaf di masjid, ditinggalkan dulu tuh HP-nya, ditinggalkan dulu hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Nah, yang paling penting di malam Lailatul Qadar kita harus membaca doa khusus ya. Doa khususnya itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Seperti itu. Jadi kita memohon ampunan sebanyak-banyaknya di 10 hari terakhir. Karena kita nggak tahu ya nak, dari seluruh aktivitas kita mana nih yang menghasilkan banyak dosa. Seperti itu. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar ini juga nilainya lebih baik daripada beribadah selama kurang lebih 83 tahun. Ya, jadi malam 1000 bulan ya kan. Kemudian di malam Lailatul Qadar ini kalau kita mendapatkannya, kita mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah kita lalui atau udah kita lewati maupun dosa
dan berharap ya kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita juga di masa yang akan datang. Kemudian di malam Lailatul Qadar juga turun malaikat. Malaikat itu turun ke bumi, membawa keberkahan, membawa kedamaian hingga terbit fajar. Nah, ada nih pengalaman Ibu Cici waktu Ibu itikaf masa-masa awal-awal mengajar di SD Muhammadiyah. Waktu itu, Ibu berkesempatan itikaf di salah satu masjid besar yang ada di Bilangan, Bogor atau Sentul, Jawa Barat. Nah, saat itu Ibu berangkat habis Isya. Jadi Ibu habis Isya berangkat sampai di lokasi sekitar jam 8:30 malam. Malam itu terasa teduh sekali. Rasanya adem, ya kan, tenang gitu ya. Udah gitu juga suasana masjidnya mungkin karena di tengah-tengah keheningan ya, tidak ada hiruk pikuk kota, jadi sangat menyenangkan. Entah kenapa Ibu itu membaca Al-Quran rasanya tidak ingin berhenti, membaca terus. Nah, saat itu Ibu tidak tahu kalau malam itu saat sholat malam kita akan diimami oleh salah satu ustadz yang sudah meninggal dunia, yaitu Ustadz Arifin Ilham. Nah, Ibu ketika tahu beliau yang menjadi imam sholat malam, Ibu langsung bergetar hati Ibu. Ketika Ibu sholat, benar, waktu beliau takbir Allahu Akbar, kok rasanya Ibu mau menangis ya. Rasanya tuh begitu bagus kualitas ruhiyah yang dimiliki oleh beliau, sehingga kita sebagai jamaahnya merasakan keteduhannya dan merasakan indahnya ayat-ayat yang dilantunkan oleh Ustadz Arifin Ilham. Semoga Allah menempatkan beliau di sisi terbaiknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian pagi hari, itu dari Ibu tidak tidur sama sekali, rasanya tidak mengantuk gitu, rasa ngantuk itu hilang. Ketika pagi hari Ibu bangun, itu seperti turun hujan, tapi bukan hujan yang lebat gitu ya. Cuaca hari itu sangat-sangat teduh sampai Ibu kembali ke rumah. Nah, Ibu diberitahu oleh almarhum ibunya, Bu Cici, bahwa ciri-ciri malam Lailatul Qadar turun, katanya ya kan, malamnya itu terasa sejuk dan anginnya itu sangat sejuk lah ya, sejuk, jadi tidak panas, tidak juga kedingin sekali, jadi terasa sejuk, dan esok harinya udara menjadi lebih menyenangkan. Nah, wallahu a'lam bishawab ya, kita nggak tahu apakah kita bisa menemukan malam-malam itu, dan benar juga pas di malam berikutnya Ibu itikaf rasanya berbeda, hanya malam itu yang Ibu rasakan, dan hanya sekali sampai saat ini Ibu itikaf, malam itu Ibu rasakan berbeda di antara malam-malam lain di mana Ibu bisa beritikaf di Ramadan yang lain. Dan Ibu tentu berharap di Ramadan tahun ini Ibu juga bisa mendapatkan malam itu yang sangat indah dibandingkan dengan malam-malam yang pernah Ibu dapatkan. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar juga bisa membuat urusan kita selama 1 tahun itu yang sudah ditetapkan oleh Allah itu menjadi mudah gitu, dimudahkan segala urusan kita. Kemudian dengan bersungguh-sungguh ketika itikaf dan memperbanyak doa serta sholat, diharapkan mendapatkan istimewaan malam yang telah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, kalau anak-anak Ibu punya keinginan, ayah bunda punya keinginan, punya hajat, maka manfaatkanlah dengan baik Ramadan ya, khususnya malam-malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Manfaatkan dengan baik untuk meminta kepada Allah, untuk taqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Tinggalkan dulu hal-hal yang berkaitan dengan dunia, bikin kue, masak makanan lebaran, memang itu penting, tapi aturlah waktu dengan baik, karena mukmin yang cerdas adalah mukmin yang mampu mengatur waktunya. Ingat, waktu itu adalah ibarat pedang. Barang siapa yang tidak bisa bersahabat dengan waktu, dia akan menghunus diri kita ya, sampai kita tak mampu bisa membagi waktu dengan baik, akhirnya kita rugi ya, seperti itu. Seperti dalam surat Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia kerugian, yaitu orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, dia akan memiliki sukses kehidupan lebih baik dibandingkan mereka yang menggunakan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Begitu saja kultum dari Ibu. Semoga anak-anak Ibu bisa mengambil hal baik dari kultum yang Ibu sampaikan, dan selamat mengejar malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.